Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin. Jadi kemarin itu saya membuat laporan PAI non PNS dengan cara menggunakan PC. Namun PC biasanya atau laptop biasanya kurang kurang familiar. Jadi belum semuanya PAI non PNS itu mempunyai PC, komputer atau laptop. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat membuat laporan bulanan PAI non PNS dengan mudah dan cepat menggunakan Android. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh aplikasi Excel. Menginstal aplikasi Excel ini. Aplikasi Excel ini dapat diunduh di Play Store. Dapat diunduh di Play Store secara gratis di sini. Di sini, maaf loading. Nah, kita ketik saja di sini Excel. Saya udah mengetiknya ini. Kemudian karena saya sudah menginstalnya, mendownloadnya, tinggal dibuka aja. Kalau misalkan udah ada, tinggal dibuka. Kemudian kita buka file Excel laporan PAI non PNS-nya yang insya Allah saya akan bagikan di deskripsi video ini. Kita langsung saja. Untuk cara membuatnya, kita buka dulu aplikasi Excel. Maaf, kita buka. Sudah ini sudah tampilan seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Simpan salinan. Kita simpan laporan bulan apa, misalkan bulan Januari. Simpan. Tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Ya, sambil menunggu loading. Oh ya, udah kebuka ya. Kalau misalkan tampilan udah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, langkah awal yang harus kita lakukan, ini adalah menu utama. Kita masuk ke input 1. Input 1 di sini tersedia beberapa kolom. Kolom yang pertama yang harus kita isi itu adalah ini. Ini berfungsi untuk KOP yang ada di dalam laporan persetujuan KUA kepala KUA. Terus sudah itu masukkan datanya di sini. Data PAI-nya dimasukkan di sini. Tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor registrasi, bidang tugas, alamat. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian ini untuk data majelis taklimnya, majelis taklim Garapan maksudnya. Majelis taklim Garapan yang dibina, yang dibimbing oleh PAI non PNS. Di sini kebetulan ada 8. Nah, semuanya dimasukkan, dientrikan, diinputkan dari mulai majelis taklim 1, nama majelis taklimnya apa, ketuanya siapa, waktunya hari apa, jam berapa, jumlah binaan berapa orang, kemudian alamatnya di mana, alamat lengkapnya ditulis, majelis taklimnya, majelis taklim yang kedua itu apa namanya, siapa ketuanya, terus waktunya hari apa, jam berapa, jumlahnya berapa orang, kemudian alamatnya dan seterusnya. Nah, untuk kepala KUA sama di sini diisi, terus penyuluh fungsional juga di sini diisi, identitasnya sesuai yang tertera di dalam kolom ini.
Nah, untuk materi naskah itu nggak usah di input, nggak di input juga nggak apa-apa, karena di dalam juklak dan juknis itu naskah tidak ada. Yang perlu diperhatikan adalah materi, judul, penyuluhan, dan tujuan target. Jadi maksudnya di sini materi kita itu yang akan disampaikan itu apa? Kita ketik di sini, tapi dalam menulis judul jangan terlalu panjang. Supaya apa? Supaya tidak terlalu melebar, dan tujuannya apa. Nah, di sini saya simpel saja tujuannya seperti ini. Terus selanjutnya kunjungan tokoh. Kita geser ke bawah, terus masih panjang, maaf agak loading karena aplikasi ini lumayan agak berat. Datanya terlalu banyak rumus Excel yang terdapat di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian kunjungan tokoh. Kunjungan tokoh di sini dimasukkan nama, ini adalah kolom data PAI non PNS ya. 1 sampai 8 kolom. Sampai 8 kolom. Sampai 8 kolom di sini. Maaf. Nah, di sini ditulis namanya siapa, jabatannya sebagai apa. Terus sini juga sama. Ini Acep Roni adalah anggota PAH-nya, Asep Aman adalah anggota PAH-nya juga sama. Jadi Lesmana itu adalah saya, juga sama anggota PAH-nya. Beliau pernah berkunjung ke siapa aja dan jabatannya sebagai apa. Nah, nanti akan muncul di aplikasi. Kemudian datangnya itu, kunjungannya itu dalam bentuk apa, silaturahmi atau pembahasan apa, itu bisa ditulis di sini di kolom ini ya, bisa ditulis. Nah, kalau misalkan ini udah beres, kemudian kita masuk ke data menu atau data pilihan, data entry menu. Mohon maaf agak loading karena aplikasi ini berat. Nah, kita masuk di input data. Input data. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita klik di sini. Ketika ini nama kepala KUA diklik, maka kita pilih di sini ada listnya. Kalau misalkan datanya Parukaman, maka otomatis data Parukaman akan muncul. Ketika kita dipilih Dr. Anes Tatang Bunyamin, maka di sini akan muncul data Tatang Bunyamin. Dan ini juga sama seperti ini misalkan, dan ini juga sama. Ini adalah data PAI non PNS-nya. Coba kita masukkan saya di sini. Nah, ini adalah data saya di bawahnya. Kemudian untuk jadwalnya, hari apa saja beliau penyuluh PAI non PNS itu terjadwal di majelis taklimnya, nanti akan muncul di sini hari Rabu di majelis taklim ini dan hari Sabtu di majelis taklim ini. Nah, kalendernya sudah ada di sini. Nah, kalau misalkan bulan 8 atau bulan Agustus, kita tinggal mengklik saja di sini dengan cara mengedit bulan Agustus. Maaf. Klik saja edit. Edit di sini bulan 8 ya. Lalu kita masukkan enter dan berubah menjadi Agustus. Ketika ini diklik 8, otomatis bulan Agustus, dan tahunnya juga sama. Kita klik dengan ketik secara manual saja. Kemudian untuk titik mangsa kerjanya kita klik di sini, kemudian pilih tanggal berapa titik mangsanya. Biasanya kalau di KUA saya, laporan saya itu di awal bulan untuk tanggal, untuk rencana bulanan. Untuk titik mangsa mingguan itu biasanya saya di awal bulan selanjutnya, yaitu tanggal 1 bulan Desember.
Nah, kunjungan toko di sini tanggal berapa aja kita masukkan. Misalkan di sini saya mengunjungi toko tanggal 7, kemudian yang kedua tanggal 11, kemudian yang ketiga itu tanggal 27 misalkan. Nah, sesudah itu lalu kita masuk ke sheet selanjutnya. Maka di sini akan secara otomatis merubah data yang telah ada. Misalkan tadi Tatang Bunyamin sebagai kepala KUA, di sini juga sama sebagai kepala KUA. Kita buktikan apakah betul di input data. Nah, iya kan di sini Tatang Bunyamin, kemudian untuk penyuluhnya Siti Saudah, penyuluh fungsionalnya untuk PAI non PNS-nya ada di Lesmana. Apabila kita rubah di sini menjadi Acep Roni, maka di situ juga akan berubah menjadi Acep Roni. Coba kita buktikan. Nah, di sini juga Acep Roni dan penyuluhnya di sini adalah Siti Saudah. Nah, sama seperti itu. Kenapa ini ada rumus yang error? Ini rumus error dikarenakan di sininya belum dipilih, listnya belum dipilih. Kalau misalkan di sini udah dipilih, maka akan muncul sebagai jabatannya sebagai apa. Contoh di sini saya memilih Ustadz Kamal, maka jabatannya akan muncul sebagai ketua MUI. Kemudian itu saja yang harus diisi di sheet ini, di lembar ini. Kemudian data RKB ini rencana kerja bulanan cukup yang awal saja, ditulis di sini. Contoh di sini saya memasukkan manfaat wakaf. Kenapa materinya sama di Majelis Taklim 1 dan di Majelis Taklim 2? Karena ini majelis taklimnya berbeda. Jadi materinya pun materinya sama tapi dalam tempat yang berbeda. Tujuannya juga sama. Jadi tinggal diklik saja di sini dan akan muncul tujuan targetnya. Nanti di sini juga akan sama dengan materi yang ada di rencana kerja bulanan. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini juga akan sama. Kemudian dalam absen pun di sini juga tertera sama. Jadi tujuannya judulnya juga akan tertera, pada tanggalnya itu tanggal berapa juga ada. Nah, gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.